Halo teman-teman Forward, selamat datang di talk show sore hari ini. Semoga kalian sehat semua dan masih tetap segar nih menjalani hari ini ya. Dikit lagi weekend guys, jadi semoga semangat terus. Terima kasih banyak yang udah mau join ya di hari ini, mau meluangkan waktunya untuk hadir. Kayaknya penontonnya udah ada 20 juta nih. Oke, sebelumnya aku mau memperkenalkan diri dulu. Bagi yang belum kenal, pastinya sih ada aja yang belum kenal gitu ya. Aku Hani Nur Fajrina, sehari-hari bekerja sebagai editor di Uzon ID. Pasti pernah baca lah ya. Parah banget kalau nggak pernah baca. Terima kasih juga untuk tim Forward nih yang udah ajak aku untuk jadi moderator hari ini ya. Dan talk show kali ini tuh kita akan sharing tentang IoT atau Internet of Things. Teknologi ini tuh sebenarnya udah sering banget di-mention di mana-mana gitu ya. Dan makin ke sini kayak makin real dan semakin dekat gitu dengan kehidupan sehari-hari kita. Karena ya let's face it gitu ya, barang atau mungkin produk-produk yang kayaknya tuh biasa-biasa aja, selama ini kayak ya udah gitu ada di situ, kayak kulkas, terus mungkin pagar, TV, bahkan sampai lampu itu tuh mendadak kayak bisa hidup gitu loh teman-teman berkat IoT gitu. Lalu sebenarnya gimana sih praktis atau penerapan IoT ini di daily life kita gitu, khususnya biar kita nih biar lebih produktif, no tipu-tipu gitu ya. Jadi kayak beneran produktif, nggak cuman tipu-tipu doang. Dan aku mau langsung ajak aja deh speaker kece kita di sore hari yang sebenarnya gloomy sih. Di sini sih gloomy, nggak tahu deh di tempat kalian lagi super kering atau gimana gitu ya. Jadi kita langsung sambut aja temen kita juga sih sebenarnya, Mikael Surjadi sebagai tech reviewer gadget apa? Apa kabar gadget apa? Apa kabar? Apa kabar Mikael nih? Halo Mbak, baik-baik, makasih. Lagi nontonin Yuson nih barusan nih. Mbak segala lagi manggilnya. Baik ya Mikael ya. Baik dong. Lagi di mana nih? Lagi di ruang kerja slash rumah slash studio slash tempat nonton. Di situ. Semuanya jadi satu ya. Jadi satu semuanya. Ini temanya IoT, kenapa kayak rumah lo tuh smart home banget apa gimana nih, Mikael? Sebenarnya kalau bilang rumah smart home banget tuh enggak juga ya, karena ada beberapa perangkat yang emang belum ada atau belum bisa digantikan sama IoT. Tapi ada beberapa yang sudah, kayak contohnya lampu-lampu. Di atas ini di studio itu udah diganti sama lampu yang sudah bisa IoT juga, terus ada LED light juga, terus ada pakai smartwatch juga, terus ada Nah, Bluetooth speaker juga dan banyak beberapa sih. hal lainnya ya. Cukup banyak lah ya Banyak sih. gitu loh. Udah CCTV smart ada banget juga. kayaknya tuh ya. Oke, ini kayaknya Ya. udah ada beberapa yang kayak nyapa kita gitu loh, Kakak Mikael. Yang halo, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Di Bogor hujan badai. Hah, iya sih, di sini juga hujan sih. Di rumah lo gimana, Mikael? Lagi hujan? Untungnya di sini sih kagak hujan, cuma tadi udah geluruk-geluruk terus nih. Jemuran belum diangkat ngomong-ngomong. Parah banget. Angkat dulu, Gi. Enggak ya, udah ada yang bantuin ya. Biarin ntar, so, biarkanlah sudah pasrah. Oke, ini tuh di sesi kali ini tuh mungkin lebih ke sharing dan curcol-curcol gitu kali ya kita ya. Lu sih sebenarnya lebih tepatnya. Kalau gue ya nimpalin Hmm. aja. Kira-kira nih banyak pasti ya hal yang bakal lo share seru-seru semua. Mungkin experience, Hmm. udah mungkin lebih ke experience kali ya karena soal productivity itu pastinya bisa kita ukur gitu kayak oke, menggunakan ini kira-kira ya berguna banget, useful banget buat kehidupan gue atau mungkin yang ada yang biasa-biasa aja itu mungkin bisa lo share juga kali ya Mikael ya. Bisa, bisa. Tapi ini sesuai pengalaman yang gue rasakan Iya, aja ya. oke. Ini sebelum lo mulai sesi curhat lo di forum kali Hmm. ini, mau ngingetin aja nih ya untuk audiens kita tonton sampai selesai karena di akhir acara nanti pastinya ada Q&A kalau misalnya kalian mau nanya-nanya apapun itu, mau nanya hobi nggak juga sih, nanya tentang IoT sih sebenarnya. Apapun itulah nanti kita pilih best question, nanti bakal dapat hadiah. Katanya gitu ya Mikael, yang gue denger sih gitu. Dengar-dengar sih begitu ya. Semoga bukan hoax, enggak lah, kita anti hoax. Jadi intinya nanti pantengin sampai selesai pokoknya ya, biar nggak rugi nih. Oke, Mikael kalau misalnya mau langsung share silakan. Ada paparan ya? Oke, ada dong, ada isi presentasi nih, daripada gue nggak kepake kan, yang gue share aja. Siap, Bentar, siap, siap. bentar. Siapin dulu. Share screen. Share screen. Nah, ini coba ya. Kita kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya. Oke, nah.
Jadi hari ini gue akan coba menjelaskan atau bukan sharing-sharing tentang IoT atau Internet of Things. Nah, berdasarkan yang gue cari-cari, IoT itu adalah perangkat yang terhubung dengan jaringan dan bisa dikontrol dari mana saja. Definisinya seperti itu. Terus apa sih contoh-contohnya? Makanya banyak, ada CCTV, ada TWS, ada lampu, smartwatch, smart light bulb, smart alarm, smart door lock, smart remote control. Mungkin masih ada lagi yang belum gue sebutkan, contohnya kulkas tuh juga udah bisa. Mm-mm. Bahkan AC dan mesin cuci itu juga udah bisa. Cuma karena gue nggak pernah pakai, jadi gue belum Oh, tahu ya nggak pernah pengalamannya nyuci itu ya? kayak gimana ya. Pokoknya nggak pernah nyuci, beda kan itu. Nggak punya alatnya. Kalau ada yang mau nyumbang boleh sih. Amin, amin. Semoga ada yang mendengar. Nah, tapi ini kan udah ada beberapa hal yang mungkin kita semua tuh udah tahu tanpa kita harus IoT ya. Jadi kayak keamanan CCTV itu bisa digunakan untuk mantau keadaan rumah sampai bahkan bisa berkomunikasi dengan orang rumah. Kayak contohnya lagi kangen sama dek bayi di rumah mungkin, atau kangen sama mama atau papa di rumah, kita bisa langsung komunikasi karena ada CCTV juga yang mampu untuk berkomunikasi dua arah selainnya walkie-talkie. Terus ada juga yang bisa ngasih notifikasi kalau ada gerakan, itu bisa lebih menjaga rumah kita lebih aman lah ya, seperti itu untuk contohnya yang keamanan. Terus ada juga lagi yang kesehatan, contohnya ini pasti banyak dipakai oleh teman-teman kita juga. Ada smartwatch ya kan, itu bisa digunakan untuk memantau kesehatan kita, untuk jantung sih ya paling pentingnya. Terus bisa kalau suka lari, kayak Cawir suka lari tuh, dia bisa mantau jarak tempuhnya. Terus juga bisa untuk diinginkan untuk bergerak, apalagi orang-orang yang kayak gua yang kebanyakan itu ya duduk diam di bangku ya, nonton atau kerjain kerjaan ya kan duduk diam aja gitu. Itu bisa diinginkan tuh Mm-mm. bergerak itu kalau ada smartwatch ya. Terus ada juga air purifier. Air purifier itu Populer banget sekarang nih sejak pandemi ya. iya berguna banget. Padahal ya gimana ya? Eh, ada beberapa orang tuh yang nggak ganti-ganti filternya. Gue juga bingung kenapa gitu. Antara lupa atau menjorok aja. Atau ya males beli filternya kali. Tapi ya air purifier pun sekarang udah ada yang smart juga itu, dari Hmm. beberapa brand juga ada yang ngeluarin kan. Amplifier tuh mendadak tiba-tiba smart semua, bisa koneksi dengan jaringan dan kita bisa atur kalau mau nyalanya, kapan mau matinya. Bahkan ada juga sebenarnya air diffuser, gue pakai air diffuser juga, itu ya enak sih buat wangi-wangian ya, kayak rasanya Ya. mentol itu, bukan rasa wanginya mentol, buat dihirup wanginya dan bikin lega tenggorokan itu bisa gitu. Banyak sih. Nah, itu buat kesehatan. Terus kalau entertainment, contohnya mungkin paling banyak ditemukan dan paling banyak dijual itu ya ada TWS, ada smart light bulb, ada Bluetooth speaker, apalagi ya, kayaknya entertainment tuh banyak sekali sih, sampai Tapi TV yang populer itu juga ini ada. kali ya, yang paling sering banget dipakai orang. Dan paling sering kelihatan apa ya, ini aja TWS, smart light bulb, Bluetooth Iya. speaker gitu kan. Nah, sekarang kita pengen ngomongin tentang productivity ini. Apa sih yang bisa dilakukan dari IoT bantu kita untuk productivity kita atau produktivitas kita gitu kan. Nah, oke, pengen share sedikit aja ya. Ini gue ada beberapa yang gue pakai. Ada smart light bulb, smart remote control. Smart car itu gue belum punya. Cuman pengalaman pakai smart car itu sudah ada. Ada smart gorden, ada smart door lock. Nah, yang paling berasa mungkin tuh di smart light bulb kali ya. Kalau di smart light Kenapa bulb tuh? itu tuh karena itu tuh sadar nggak sadar lampu itu termasuk yang bisa meningkatkan produktivitas kita. Dari pengalaman gue sih itu dari moodnya gitu loh. Kayak lampu yang putih itu bikin semangat kerja kita tuh makin tinggi. Sedangkan lampu yang agak kuning-kuning temaram Bikin itu tuh ngantuk ya? bikin iya, bikin ngantuk, lebih rileks. Tapi katanya sih bisa bikin orang lebih kreatif. Masalahnya kalau lampunya warna kuning itu gue lebih kreatif mencari cara gue untuk tidur di meja. Itu seperti apa? Kreatif banget kayaknya gue. Kalau kayak gitu hari Lu itu. anaknya moody gitu ya, Mikal ya? Iya, Atau itu tergantung tergantung mood. tergantung warna lampu. Banget Kalau kayaknya nih. warnanya biru, gue jadi gimana? Warnanya kuning, gue jadi mellow gitu kan. Warnanya merah Oh, jadi semangat. mood lo jelek salahkan lampu pokoknya ya. Terus selain lampu, ada alasan buat gue nyalahin seseorang atau sesuatu. Smart Nah, Guardian luar biasa sih. Orangnya ya mager banget gitu ya. mager banget. Pokoknya yang bisa gerak sendiri, kamu gerak sendiri aja gitu. Saya malas. Tolong, saya malas. Bahkan jemuran tuh kalau ada smart jemuran, gue suruh dia masukin sendiri. Ada hujan, lu masuk sendiri. Ya, gue yang keluar. Iya Belum sih. ada aja. Itu ide bagus ya. Kalau ada yang bisa pikirin itu boleh loh. Bisa bikin itu ya. Boleh loh. Smart jemuran.
Gue Jemurannya catat kayak dulu. robot gitu kali ya, kayak jalan sendiri apa gimana ya? Ada rodanya. Nggak usah, itu kan tiang. Atau Tiangnya dilempar? bisa manjang, bisa bisa memendek aja. Itu Nggak kan ngerti gue tiang kan? maksudnya gimana. Tahu Jemuran gue kan nggak pernah tiang, jemur. Lu nggak pernah Oh, jemur? Anda wanita bukan? parah. Stereotype banget nih. Lu cowok juga jemur loh. Ya, bapak rumah tangga. Boleh, boleh. Itu bisa dicatat tuh. Idenya boleh banget smart jemuran. Tuh gue yakin laku sih. Gue bakal beli sih. Lu Ya, juga kan? semoga lah. Ya, gue sih pasti beli ya. Kalau kayak gitu mah gue yang buat kalau boleh. Gitu. Ya, tapi kalau dari light bulb ya itu sih kalau buat mood kerja, buat gue ngaruh banget sama gue tuh salah satu orang yang mungkin nggak tahu waktu untuk kerja. Dalam artian nggak tahu waktunya, gue nggak nyadar nih sekarang tuh jam berapa. Bahkan gue nggak tahu ini hari apa sampai diingetin. Ini hari ini, udah hari ini loh, udah tanggal ini loh. Ada alarm. Hari ini ada live bareng forward. Oke, kalau nggak gue nggak tahu ini hari apa, ya kan? Nah, Luar biasa. itu karena maklum lah budak korporat ya. Oke. Oke, habis itu yang bikin gue bisa beraktivitas tuh sebenarnya karena lampu ini ngingatin gue untuk jam segini tuh udah waktunya kerja, jam segini tuh waktunya lu santai, Lampu. jam segini Lampu waktunya ngingetin lo. main-main. Bener, ingetnya bukan alarm, tapi warnanya. Jadi lu melek mulu ya? Kalau Nah, misalnya kagak lagi juga. ketiduran gitu. Nggak Gimana gitu coba? juga. Jadi, kan gue bilang ya, tadi lampu itu kan bisa ngidupin mood gue kan. Nah, Heeh, heeh. biasanya itu pagi-pagi atau nyalain lampu yang warna putih. Itu siang matiin lampu karena kan biasanya terang, kecuali kalau emang lampu udah gelap ya, nyalain lampu warnanya itu pakai warna putih. Nah, biasanya gue itu jadwalin sekitar jam 5 itu udah ganti warna jadi warna kuning, jadi bisa lebih rileks, bisa lebih slow down. Walaupun mau kerja ya udah kerja aja nggak apa-apa, cuman ingetin ini tuh udah waktunya lu slow down gitu kan. Terus jam 6 gue sengaja lampu, kan gue pakai 5 lampu ya di sini, 4 lampu itu dimatiin, satu lampu warna nyala. Kenapa? Ingetin gue untuk makan gitu loh. Luar biasa. Gak butuh Waktunya ayam ya makan untuk nih, ngasih makan ya. sebenarnya butuh itu, kalau ada yang mau mencari kan boleh. Aduh, curhatnya melebar kemana-mana nih. Gak apa-apa lah. Mungkin ada yang mendengar di sini. Nah, siapa tahu ya gitu kan. Eh, Terus ya ada lagi kayak contohnya smart remote control. Remote control itu jadi ada bentuk sih, gua di dalam ada bentuk itu kayak bulat kecil gitu. Dia bisa menggantikan kayak remote control kita yang di dalam yang biasanya buat nyalain AC, bukan yang Heeh, AC yang lama-lama banget sih. Kalau AC lama kan masih di dalam stop kontak ya untuk ininya, heeh. untuk remote-nya. Ini yang udah pakai remote yang dipencet-pencet gitulah, ya kan? Itu kan pakai infrared. Nah, ini ada smart remote control tuh untuk menggantikan infrared tersebut. Jadi seolah-olah AC kita bisa lebih pintar. Jadi kita bisa kendalikan dari HP juga. Nah, itu juga kayak misalnya kita pengen nyalain AC nih dari luar sebelum kita masuk ke rumah, jadi pas sampai rumah udah dingin. Nah, itu bisa, itu kalau smart remote control ya. Bahkan bisa diatur sesuai jadwalnya juga. Kita mau nyala AC jam berapa, mau mati AC jam berapa. Karena gue sendiri itu pribadi orang yang termasuk gampang kedinginan. Jadi gue tuh mati AC sekitar jam jam 2 atau jam 3 pagi tuh gue udah setel mati gitu loh. Ini bedanya sama remote control dari AC-nya tuh apa? Ada beberapa Bedanya AC itu belum ada, belum ada yang kayak gitu. Jadi kalau ada punya AC yang emang belum secanggih itu, lu bisa gantiin dengan remote control yang ini. Dan oke, ini tuh oke. bisa terhubung lebih dari satu. Jadi misalnya di Hmm, kamar ada AC, terus ada TV yang TV-nya juga cuma hanya remote control biasa saja. Nah, kita bisa atur pakai alat ini oke. gitu. Jadi bisa beda device ya? Bisa Multiple. banyak device. Nah, bisa banyak device. Tapi itu juga ya tergantung device-nya itu bisa di pairing atau enggak. Jadi ada beberapa yang bisa, ada beberapa mungkin yang tidak bisa. Itu masih tergantung lagi device-nya itu apaan. Gitu. Terus ada lagi kan smart gorden. Nah, smart gorden itu tuh lebih ke kalau Anda punya di rumah dan tahu rumah Anda itu pasti kemasukan sinar matahari, ya smart gorden itu gunanya bantuin buat buka atau tutupin kan gitu. Jadi nggak usah repot-repot lagi kalau udah malam ya dia gordennya mungkin akan buka sendiri, bahkan tutup sendiri. Kalau udah pagi-pagi dia akan buka sendiri. Jadi kita wah udah terang nih. Kalau enggak kan gue nggak tahu waktu ya, aduh masih tutupan gorden masih gelap-gelap aja, tidur aja lah sudah gitu. Terus ada smart door lock juga, itu bisa buka pintu melalui pengenalan biometrik. Atau misalnya ada orang di luar, kita males nih turun ke bawah buka-bukain pintu, ya udah tinggal pencet aja, ya udah masuk aja silakan gitu kan. Ya
lebih enak lah kalau kita males mager ya gitu kan, istilahnya mau datang ya udah nggak usah ke bawah, ambil kunci pintu, buka pintu, masuk, ya usah tinggal ya tek buka aja. Atau mungkin kalau kita lagi senang-senangnya main di atas gitu, wah ada yang datang nih, siapa lu, gue di bawah nih, ya udah nyalain, bukain aja pintunya dari bawah itu kan, dari atas itu kan enak banget. Lu udah Nah pakai kan smart door lock ini? smart door lock ini kebetulan gue belum pakai. Kenapa? Karena di depan rumah gue tuh masih ada pagar lagi. Jadi lebih agak nggak Wow, banyak pagar berfungsi ya? ya. Iya, itu termasuk rumahnya itu termasuk yang ada pagernya kan, bukan rumah yang modern kan, rumah modern dulu yang masih ada pagernya. Jadi ya percuma ini pintu cuma pintu yang di pintu kayunya doang, di depan rumah masih ada pagar lagi. Jadi emang masih tradisional sih ya kalau di rumah gitu loh. Tapi ada smart door lock yang bisa membantu kita kalau udah masuk ke klaster-klaster yang modern seperti itu, yang udah nggak ada pagar lagi, cuma pintu doang, ya kita bisa tinggal buka pintu pakai aplikasi, atau bahkan kita nggak usah bawa kunci lagi sama sekali. Misalnya sering kan kita ketinggalan kunci kan, misalnya kayak kunci rumah nih, udah kita pakai ini, kita nggak usah takut tinggal kunci rumah, tinggal datang masuk pencet ada biometric sensornya nyala, udah kita tinggal masuk, enak gitu loh. Orang yang nggak punya biometric sensornya ya nggak bisa masuk. Itu menjaga keamanan dan ya enak banget sih buat gua. Tapi kalau punya ya ada lagi ada lagi Ngehayal tuh aja dulu smart ya. car. Ya, kayak dulu. Ada lagi smart car nih. Smart car tuh gue demen sih, kayak bisa nyalain dari jarak jauh kalau misalnya kita lagi jalan-jalan terus siapa nih yang panasin mobil, kita bisa nyalain gitu, dari asalkan terhubung dengan internet aja kita bisa nyalain. Terus masalah GPS dan segala macam itu pakai smart car tuh enak sekali sih. Gue baru coba di satu mobil, di mobil yang salah satu perusahaan mobil Korea lah. Nah itu enak. Nah smart car pengen punya sih. Siapa tahu ada yang mau sponsor silahkan ya. Nah oke, dari gue sih itu hal-hal itu yang gue alami ya selama ini ya. Jadi membantunya dari mana? Membantunya dari gue menjaga kesehatan gue. Pertama itu pasti bisa bakar kalorinya berapa kan. Gue juga termasuk yang sering olahraga, hampir tiap hari olahraga. Tahu intake kalau keluar kalorinya berapa, walaupun untuk intake kalori itu mungkin agak nggak terjaga ya, karena gue malas masukin makanan ke jadwal sehari-hari itu seperti apa. Minimal gue tahu untuk keluarnya berapa, dan heart rate-nya itu tahu seberapa, sama untuk ya biar diingetin gue biar bangun kerja kapan bangun ya, maksudnya bangun jangan duduk terus. Terus kalau ada abnormal heart rate misalnya, nah itu juga berguna tuh untuk kesehatan kan. Nah, sepanjang gue pakai alat-alat ini sih, itu bisa bantu produktivitas gue, dalam artian ya gue jadi tahu waktu dan tahu olahraga gitu loh. Kayak hari ini jadwal kalori gue belum tercapai nih, harus olahraga. Gimana caranya biar jadwal kalori gue tercapai, atau juga gimana caranya biar target langkah gue itu tercapai dalam sehari gitu. Karena ujung-ujungnya kan produktivitas itu sebenarnya balik ke diri kita sendiri kan. Kalau kitanya nggak sehat ya mau produktivitas apaan gitu. Jadi sebenarnya ketika lu ngerasa penggunaan produk-produk yang menggunakan yang memanfaatkan IoT ini, produktivitasnya tuh bukan all about lu kerjaan kelar jam segini, tapi ya benar-benar lifestyle lu juga gitu ya. Yang tadi lu Yes, bilang bisa semuanya balance gitu, nggak cuma produktivitas dalam hal kerjaan aja berarti ya. Kayak lu bisa benar. tahu jam berapa lu makan tadi, terus olahraga kayak gitu ya. Bisa bisa tahu kapan gua harus berhenti kerja lah, istilahnya kan, berhenti, stop dulu nih, berhenti kerja, ini udah saatnya makan, udah saatnya mungkin untuk entertainment, itu bisa tahu. Bahkan saatnya tidur pun sebenarnya masih diingatkan juga gitu, kayak lampunya udah berubah jadi warna yang gelap banget sih, jadi kayak kan itu kita bisa atur tuh brightness-nya 0 sampai 100% kan. Gua setel kalau udah mau tidur tuh lampunya kuning 10%, jadi udah hampir gelap banget, temaram. Terus biasa gue tidur sekitar jam 12-an, itu udah lampunya udah mati, udah tinggal satu lampu yang di tangga doang yang hidup, sisanya udah lampunya mati. Jadi gue nggak usah jalan-jalan ke saklar lagi, matiin, nggak usah. Sama gue ada satu hal unik sih, spesifik banget untuk di rumah gue. Jadi masalah pompa. Pompa itu tuh pompa air. Di rumah gue tuh kan 2 lantai nih. Nah, lantai keduanya itu airnya selalu lemah. Jadi butuh pompa biar memperkuat semburan airnya kan. Nah, kalau gue misalnya dimatiin pompanya nih, terus mesti ke bawah nyalain, itu kan repot ya, apalagi mungkin nggak enak-enaknya mandi, terus
tolong dong nyalain pompa, teriak-teriak itu kan nggak elegan banget gitu kan. Nah, bisa diatur pakai smartphone gitu. Langsung nyalain aja sendiri, tek, nyalain. Kan enak, nggak ribet gitu loh. Nggak usah teriak-teriak Suara nggak lagi. habis gitu, tenggorokan nggak sakit. Nah, iya, nggak ribut-ribut sama mungkin yang lain kan udah pada tidur atau lagi jalan-jalan kemana gitu kan, atau lagi pada makan kali gitu, nggak tahu deh. Gue mendingan nyalain aja sendiri pakai remote control yang ada di HP gua. Itu kan enak sekali gitu loh. Tapi itu Hmm. spesifik rumah gue ya. Mungkin penggunaan yang lain gue juga nggak tahu sih gitu. Tapi menarik sih tadi pas lu bilang kapan saatnya gue tahu kapan harus berhenti bekerja gitu. Malah justru di sini justru apa ya? Bukan yang selalu senternya tuh tentang pekerjaan banget gitu loh. Walaupun mungkin ada juga mungkin ya yang menunjang pekerjaan, contohnya kayak gimana, Nick? Selain tentang lifestyle, lu kayak misalnya olahraga atau jam makan, jam tidur gitu. Kalau untuk yang spesifik pekerjaan, kira-kira apa? Spesifik kerjaan ya karena gue reviewer juga, jadi adanya alat-alat nih membantu kerjaan saya, Pak. Jadi kerjaan. Jadi bahan review. Itu. Gila, jujur banget nih ya, kayak bener-bener gara-gara IoT nih gue jadi kerjaan Jadi gue bahan review, bertambah. jadi ada kerjaan gue. Bener-bener. Bener. Tapi dari tadi tuh pas bagian entertainment tadi juga kayak gue diingetin deh sama teman kita nih yang lagi nonton, siapa ya tadi kayak nanya Smart TV. Lu juga kayak belum mention Smart TV sih. Smart TV gimana? Smart TV, sebenarnya Smart TV itu dari gue ya, itu nampilkan ya kayak Hey Google tolong ini, Hey Google tolong itu, dan bisa internet. Tapi ada Smart TV yang bisa connect sama laptop. Jadi kita bisa nge-remote laptop kita. Yang misalnya kita tinggal laptop di kantor nih, tapi kita udah sempet pairing sama Smart TV kita. Nah, itu kita bisa connect langsung gitu loh. Dari bekerja di laptop kantor kita connect dengan Smart TV yang di rumah kita, tinggal butuh mouse sama keyboard aja connectin sama TV. Nah, itu bisa sih ngebantu, cuman jujur aja gue jarang pakai hal seperti itu. Tapi ada yang bisa kayak gitu. Kalau nggak salah itu Samsung deh. Bisa Hmm. kayak gitu. Pernah pernah kejadian soalnya nyoba-nyobain kan tes-tes. Oh ya bisa kayak gini ya beneran, gue kerjaan di kantor gue kelupaan, gue lupa. Tepatnya gue lupa bawa laptop kantor waktu gue masih kerja dulu. Lupa bawa laptop kantor, uh, ini TV bisa connect ya, oke coba konekin dan ternyata berhasil. Nah itu lumayan sih, walaupun emang mungkin tidak semulus kalau kita di depan laptopnya langsung ya, ada lagging-laggingnya dikit, mungkin ada kadang-kadang putus koneksi, tapi minimal itu bisa bantu kerjaan gue nggak butuh bawa laptop pulang, ya gue bisa kerjain dari Smart TV di rumah. Ataupun kalau misalnya di rumah di kantor tidak ada yang namanya laptop, adanya PC doang, ya gue nggak usah bawa PC pulang kan, gue bisa kerjain di rumah gitu. Itu Hmm. kalau untuk Smart TV ya. Tapi overall Smart TV rata-rata masih pakai untuk entertainment sih, untuk nonton terus ya, hey Google tolong cari ini dong, kan ada remote-nya juga, namanya dari sini, hey Google tolong cari apa. Nah itu biasanya sih Smart TV lebih ke arah entertainment dibandingin untuk productivity kalau pemakaian pribadi di gua. Tapi apakah bisa? Bisa, tapi mungkin lebih terbatas gitu. Oke. Ini untuk slide lo udah selesai nih ya berarti ya? Kayak yang tadi Selesai, pemaparan itu. selesai. Oke, udah boleh Tinggal pulang. pertanyaan. Boleh pulang sekarang, kenapa ya? Yuk. Oke. Ini mungkin thank you banget nih Mikael udah share tadi walaupun apa namanya ya singkat, padat dan jelas tentunya ya. Hmm. Nah mungkin teman-teman dari sini ada yang mau sharing juga nggak sih kira-kira experience selama menggunakan produk IoT, smart home, entah sharing apa namanya experience yang keren-keren, worth sharing atau mungkin ada sempat ada keluhan terus apapun itu mungkin ada yang mau sharing nggak nih? Atau kita panggilan aja random. Katanya Om Eko. Mas Dimas biasanya aktif ya. Siapa? Mas Banyak Dimas? ini. Dimas, ada Mas Faisal. Galuh, Kenapa Pak pada malu-malu nih? Faisal. Heran deh gue. Coba ngomong dong. Coba maksa. Kira-kira siapa nih? Ada Agan. Silakan loh kalau misalnya mau share, nggak bakal ini. Kita bukan juri sih. Ya udah Nggak sharing. digigit sama Mbak Hani kok. Agan Adit, coba sharing dong, coba. Dimas paling pemalu ya. Pemalu banget katanya sih. Hmm. Sembari nunggu, tadi tuh yang menarik ya soal smart bulb ya. Itu sebenarnya kayak udah
kalau tadi kan lu lumayan panjang itu jelasin soal si smart bulb ya. Kayaknya tuh dia udah merangkum kebutuhan lo gitu loh. Kayak dari mulai manajemen mood lo. Tapi Ya, gue lagi bener. coba sih Ah, karena gue nggak segitunya banget sama lighting ya, sama lampu tuh biasa aja, dan gue memang ada saatnya atau mungkin ruangan-ruangan tertentu atau ya bener sih mood atau kayak lebih ke ruangan sih kalau gue. Ada saatnya ya mungkin cocok agak putih, terus kalau kamar gue sih emang agak-agak remang kuning gitu. Karena kalau putih benderang gitu tuh kayak Alfamart gitu nggak sih? jadi silo banget kan. Jadi ketika lo ngomong, ya putih tuh buat naikin ini ya, lu kerja di Alfamart. Kayak lo Bener. kerja numpang di Alfamart, enggak. Tapi maksudnya itu dari mulai ningkatin mood lo, terus bisa lo set sesuai timing gitu ya, kayak jam-jam segini berubah lalu segala macam. Berarti smart bulb ini lumayan ini banget ya, berpengaruh banget ya untuk sehari-hari lo. Nah, untuk gua iya karena itu Langsung bisa nunjukin ingetin nih. mood dan langsung nunjukin aja ini warnanya lagi yang berubah-ubah gitu kan, yang biasa buat entertainment ya kayak gini. Enak sih kayak Ini warna apa nih? apa ya? Ini ganti-ganti jadi biru, ini sekarang lagi jadi hijau. Gua lagi coba pakai yang mode gradient gitu kan. Jadi Hmm. dia ubah-ubah terus dan bisa tentu aja bisa ganti warna. Kalau yang biasa kan pakai udah malam-malam tuh biasa pakai jadi kayak gini, kayak agak kelihatan nggak sih gue tuh warnanya ini kuning nggak warna putih gitu. Ada mode Ya. working juga nih, putihnya banget banget dan ini terang banget 100%. Terus ada mode leisure juga ya, ini juga udah mulai gelap. Ada mode soft juga, ini udah cukup gelap, cuman mungkin di sini dia kan ada pengaturan khusus otomatisnya ya untuk webcamnya ya, jadi Hmm. mungkin masih kelihatan nggak terang, cuman warnanya berubah-ubah gitu kan. Itu lucu-lucuan sih, kalau lagi entertainment gini tuh buat lucu-lucuan tuh enak. Tapi Ya. paling sering itu mode read, baca. Kalau gue lagi pengen baca kan nggak butuh yang terang-terang banget. Terus mode working yang butuh buat kerja banget, sama yang mode night. Nah ini night kalau udah malam agak temaram-temaram gitu kan, kayaknya ya biar kita lebih cepat relax gitu. Hmm. Itu sih kalau yang gue rasakan selama ini. Dan smart bulb ini sebenarnya tipe produk yang gampang orang beli gitu loh. Maksudnya bukan sesuatu Iya, yang ekspensif, yang kayaknya orang harus nabung 6 bulan dulu gitu ya. Smart bulb ini kayak, kalau menurut gue juga sih, gue ngeliatnya produk IoT yang gampang dibeli dan dicobainnya juga kayak sesimpel itu gitu loh. cukup Tapi terjangkau pula lagi harganya. iya. Dan dari experience lu pun ternyata pengaruhnya gede banget gitu. Kayak smart bulb tapi lumayan impactful ya. Lumayan. Oke, ini serius nih, gak ada yang mau sharing. Kenapa malu-malu gini ya? Heran deh. Oh, ini padahal Siapa kalian dong nih lebih kalian lebih yang senior mau daripada saya. cerita, atau mungkin gue tak ini kali ya, ada beberapa yang udah nanya sih sebenarnya, kepoin Oke, lo. boleh, 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 boleh. Tadi tuh sebenarnya lucu sih pas ngomongin smart jemuran ya. Kalau misalnya smart sapu atau Iya. smart pelan, wah dengan senang hati. Smart sapu, smart pelan tuh udah ada loh. Gue lupa, bener, gue lupa itu. Gue lupa ada, itu Lu udah punya ada. gitu maksudnya? Gue udah punya dan udah rusak. Tahu nggak rusaknya kenapa? Tahu nggak rusaknya kenapa? Lu brutal kali makanya lu inin banget. Bukan, kena lem tikus. Yo, parah. Itu bete banget sumpah. Lu rusaknya kenapa ya? Rusaknya kan ya mungkin jatuh dari mana gitu kan. Kagak, kena lem tikusnya. Ya lengket, ya udahlah. Lu lupa itu smart ya. Harusnya sih karena smart bisa mendeteksi tuh harusnya. Masalahnya itu dia masuk benar, harusnya bisa mendeteksi, cuman lem tikusnya itu masih termasuk yang gue taruh rata banget dengan lantai, dan dia nggak bisa, kan itu kayak liquid ya, dia tidak bisa mendeteksi itu gitu. Jadi emang apakah ini harus ditingkatkan lagi, benar, karena dia belum bisa mendeteksi hal-hal yang seperti itu. Tapi ya itu jeleknya, pas gue inget kayaknya gue taruh lem tikus deh, terus tadi kayaknya robot gue nyala deh ya kan, pas lihat ya robot gue kena lem tikus, kampret gitu kan, rusak. Bener langsung rusak gitu aja ya. Ya enggak sih, maksudnya dalam artian rusak itu brushnya dan alat-alat di dalamnya itu kena lengket di dalam. Jadi bukan rusak dalam artian langsung rusak, itu enggak, ya cuma lengket aja di Jadi dalam, nggak dan habis itu berfungsi aja ya. jadi nggak berfungsi aja. Terus masukin garansi. Ternyata dari garansinya bilang, oh ya ini emang udah nggak ada spare partnya lagi kita, ya udah kita refund aja, ya sudah silakan. Tapi ya ada smart smart pel atau smart babu ya ngomongnya ya, itu udah ada gitu loh. Gue lupa itu, benar gue lupa loh, smart babu itu membantu banget, kalau tapi itu dengan catatan kalau di lantai Smart babu. itu Apa tidak sih ada babu?
Pembantu maksudnya. Iya, Masalah iya, iya. ART, smart ART Kocak ya. banget sih. Itu udah ada dan itu bisa berfungsi dengan catatan ya di lantai itu tidak ada barang-barang yang mengganggu, kayak contohnya gue banyak kabel itu harus dibersih-bersihin dulu. Nah, itu tidak boleh ada kabel atau barang-barang yang bisa kayak tadi lem tikus. Terus kalau bagi yang punya piaraan ya tai anjing, tai kucing gitu itu nggak boleh ada gitu, karena itu masih ada yang belum bisa deteksi. Sekarang sudah ada, cuman pas gue punya itu belum bisa. Jadi lu bayangin ya kalau misalnya ada tai kucing atau tai anjing, nah, dia dateng, bukan makin bersih rumah lu, rusak. Itu lo waktu pemakaiannya baru berapa lama tuh sampai akhirnya Itu rusak? bakteri yang rusak itu dia sekitar 9 atau 10 bulan sampai gue lupa ada lem tikus. Gitu, sekitar 9 sampai 10 bulan lah. Habis Belum itu setahun ya, untungnya masih sayang banget. garansi. Iya, belum sampai setahun. Kayak aduh ya astaga, sayang sekali gitu. Tapi ya sudahlah, untung dia mau terima lagi refund, ya udah silakan gitu. Tapi udah ada ya. Gue lupa aja. Ya, Smartpel itu gue lupa, beneran lupa. Ini kan karena kita di forward ya, mungkin banyak juga nih audiens kita dari teman-teman jurnalis. Ini ada juga yang nanya, Kakak Hairudin Ali, sebelum ada yang nanya, dulu nanya, kalau untuk jurnalis atau tech reviewer, produk IoT apa sih yang paling ngebantu pekerjaan? Jawab yang jujur loh, Kalau gua pribadi ya, paling ngebantu eh pekerjaan. ini tuh beda-beda. Ada jurnalis yang keluar-keluar terus, ada yang di dalam rumah terus kan. Kalau gue termasuk kan di dalam rumah terus, kayak males-males Oke, keluar ke gitu kan. lapangan gitu maksudnya ya? Ke lapangan ya, ke lapangan itu gue kan tahu ke lapangan tuh kalau di dalam rumah itu paling membantu Ya. pekerjaan buat gue itu smartwatch sama lampu, sama itu smart pel, smart babu ya ngomongnya, smart babu. Ya udah, itulah smart babu itu membantu pekerjaan banget sih. Jadi kayak ya udah gue nggak usah nyapu-nyapu rumah, kan dia yang kerjain. Lampu ya tadi gue udah jelasin cukup panjang lebar untuk ngebantu mood gue, ngingetin kerjaan gue udah cukup sini sampai sini aja ya, lu saatnya lu santai. Smartwatch ya itu yang berguna buat gue, ingetin waktu sama ingetin kapan mesti berdiri, kapan mesti olahraga. Itu buat gue yang paling berguna sih itu. Tapi kalau ini dalam dalam artian aksesorisnya ya, kalau dalam perangkatnya ya laptop sih. Kalau yang perangkat yang gedenya itu laptop, karena itu bisa dibawa kemana-mana, itu kan enak juga deh. Itu sebenarnya termasuk ya IoT juga ya, itu termasuk kan yang termasuk dengan eh, bisa terhubung dengan jaringan juga gitu. Laptop ya yang paling bantu ya laptop dan smartwatch sama smartphone itu paling bantu. Kalau ngomongin smartphone sama laptop udah itu tuh mungkin udah jadi 2 gadget yang wajib kali ya, yang memang sehari-hari Wajib. pasti kita pakai lah ya. Tapi yang Pasti itu menarik yang tadi kerjaan. ya, iya menarik mungkin smartwatch, again, untuk ngingetin soal kebugaran, karena ya kadang ngebantu pekerjaan tuh, gue juga mau sih kayak in the future bakal ada ala-ala Jarvis yang kayak, ya lu aja deh yang bikin berita, gue tinggal memerintah lo aja gitu ya. Mungkin sekarang udah ada juga kali kayak yang voice comment atau apapun itu, tapi yang mungkin belum optimal. Tapi kalau misalnya in the future ada sesuatu teknologi yang mempermudah kita, sesimpel mungkin nulis artikel, itu pasti bakal ngebantu, itu literally ngebantu banget lah ya, meringankan pekerjaan. Tapi yang Mikael menarik banget sharing ini tuh, membantu pekerjaan itu bukan, maksudnya not necessarily tentang tiba-tiba nih teknologi ini tuh yang ngedit dengan sendirinya video-video lo misalnya gitu, tapi ya tentang ngebantu gimana caranya lu biar stay produktif, lu stay healthy, lu tetap fit gitu, nggak yang sakit-sakitan, lupa minum, barusan minum nih pasti diingetin, nggak tahu gue diingetin sama siapa, terus kayak Sama ayang ya. menjaga mood lo gitu, itu ternyata part of dalam stay produktif gitu ya, itu menarik sih ya. Gitu. Oke. Ini bener-bener ya, nggak ada yang mau share apapun tentang yang kayak Mikael gitu loh. Share aja, walaupun mungkin gue nggak tahu itu benar apa enggak. Kayak di rumah gue ya, smart bulb gue ada 10 biji. Lalalala, ini bener-bener nggak ada yang mau share ya. Atau kita unmute aja sih. Todong. Ditodong. Tiba-tiba kita unmute siapa gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, mungkin mereka lagi dandan, biarin aja. Siapa tahu kan lagi pakai sarung doang atau pakai daster. It's okay. Ini mungkin penanya selanjutnya, namanya asing banget buat gue, Muhammad Faisal. Kalau smart home, kan biasanya ada aplikasi untuk mengelolanya. Nah, kalau kita ingin pakai perangkat beda merek misalnya,
Panjang Hmm. banget sih, gue bingung deh. Berarti makin banyak aplikasi yang harus kita pakai nggak sih? Dan pada akhirnya lebih ribet. Oke, ini sebenarnya cukup unik ya, karena perkataan dari Om yang kita nggak kenal ini siapa ya? Anon banget. Anon banget itu. Gue ada temen yang bahkan sering mengeluh soal internetnya lemot gitu ya. Pasti bukan dia, pasti bukan dia. Bukan dia lah, orang kita juga nggak kenal dia siapa. Iya, ya. Nggak kenal kan, pasti bukan dia Ada gitu ya kan. Om Faisal. Nah, Nah, ini masalah banyak aplikasi ini itu ada dua kemungkinan yang gue temukan. Yang pertama, ternyata perangkat-perangkat IoT ini kebanyakan bisa dikontrol dari satu aplikasi yang sama. Itu jadi kebanyakan ya itu rebadging atau rebranding dari perangkat-perangkat yang lain ternyata bisa pakai satu aplikasi yang sama, terus mereka bikin lagi aplikasi terpisah namanya beda. Pas kita cek ternyata lah kok masih bisa pakai software yang ini gitu loh, nggak usah software yang dikasih sama dianya, seperti itu. Dan yang kedua, ini ada yang namanya Google Home. Google Home itu bisa langsung connect dengan beberapa layanan sekaligus. Jadi misalnya kita udah ada aplikasi A, aplikasi B, aplikasi C. Google Home ini bisa connect ke semua aplikasi tersebut. Yang gue kaget, oh bisa, dia bisa connect ya, walaupun emang mungkin tidak selalu tepat, tapi dia bisa connect ke aplikasi-aplikasi tersebut. Jadi langsung tinggal hey Google, kelar gitu. Tapi emang tidak selalu berhasil ya, tidak selalu mappingnya juga tidak selalu bagus. Kadang ada yang harus di mapping ulang lagi baru berhasil, tapi itu sudah bisa dilakukan. Jadi kayak apakah makin banyak aplikasi benar, tapi mesti diingat ternyata beberapa brand itu bisa dikendalikan oleh satu aplikasi yang sama, banyak yang rebranding dan bisa dihubungkan dengan menggunakan Google Home gitu. Jadi emang lebih baik itu kita gunakan satu brand ya biar amannya, satu brand semua satu ekosistem kalau dibilangnya, biar kita toh nggak ribet-ribet. Kayak contohnya itu ada Itkan, Immersive Tech, ya gunakan satu brand itu saja udah langsung itu bisa. Jadi nggak usah ribet-ribet. Ya gue mesti pakai aplikasi A, B, C, D, E, dan akhirnya memperibet diri sendiri. Nggak usah. Mendingan pakai satu brand, satu ekosistem biar kita kontrolnya gampang. Gitu. Itulah gunanya ekosistem. Iya sih, benar banget sih. Dan ini kok gue jadi gantian curcol, nggak apa-apa lah ya, semoga insightful juga. Tapi waktu 2 minggu lalu deh masalah itu kebetulan studio di kantor gue itu kedatangan produk director dari IT RJ ini Immersive lah ya. Tech. Om Andre sudah deket banget gue Pak Andre. Dia juga mention sih, terlepas memang apa namanya ya RJ itu memang udah besar juga ya ekosistemnya, dan mereka juga berusaha untuk memberikan si ekosistem ini gitu. Pak Andre bilang kalau emang mau mencoba smart home, entah buat newbie atau mungkin udah menggunakan tapi masih dikit lah gitu, kayak baru 2-3 perangkat dan masih mau mencoba berbagai macam produk lain, kayak yang mungkin yang tadinya super common kayak lampu, terus mungkin smart TV, tapi dia mau coba yang jauh lebih lebih banyak Dalam lagi lebih lah banyak. variatif gitu ya. Dia juga menyarankannya gitu sih, kalau bisa satu ekosistem, karena biar sesimpel, biar nggak ribet aja yang tadi kata si Om Faisal ini bilang, kayak biar nggak ribet ya satu ekosistem, biar kita ngontrolnya pakai aplikasi itu ya kayak cuma satu aja, karena Iya. ribet juga sih. Misalnya lu beli barang A terus aplikasinya apa, belum tentu lu langsung inget gitu loh, oh si ini yang aplikasi ini, kayak puyeng aja gitu. Belum ntar Benar. memori handphone meledak gitu ya, kayak Iya, menggunakan aplikasi kemakan. kemana-mana nih Benar-benar. jadinya. Iya. Oke, terus ada lagi yang nanyai dari Kakak Dimas, Indujati, menurut Kakak Mikael, smartphone termasuk dalam IoT apa enggak? Kalau ya kenapa, kalau enggak kenapa? Iyalah, jelas. Itu kan sesuai definisi yang kita setujui pertama, itu terhubung dengan Benar. jaringan. Kenapa ya? Itu jawabannya. Ya malah Tapi itu jadi kontrolnya, pusat kontrolnya itu di iya, smartphone. benar. Justru smartphone tuh udah jadi jembatannya ya untuk para produk-produk ini biar bisa beneran hidup ke Berkomunikasi. IoT ya. Dan so far masih smartphone banget lah ya, ke depannya menurut lo gimana? Katanya ke depan kan kita bakal tanamin chip ya. Kita benar jadi cyborg nggak sih di masa depan? Bisa jadi, mungkin gitu. Itu kayak antara menyeramkan tapi menyenangkan juga ya, kayak kan kalau kita ditanemin di sini terus ngomongnya kita mesti ngecas lagi nggak gitu. Gue pertanyaan gue, kita mesti ngecas lagi nggak? Lagi tidur kita lagi diinfus gitu kan, sambil tapi ya lucu sih. Gue tertarik sih dengan masa depan itu akan seperti apa.
Tapi kok gue ngebayanginnya udah serem banget sih. Nggak, kayak gue belum menemukan sisi menyenangkannya karena gue aja nggak kebayang diri gue dimasukin chip, berarti kan gue harus kayak dibelek gitu nggak sih? Enggak, itu kan gampang aja, tinggal yang Apa kasih sih di bawah di sini doang gitu. Kalau di- kalau kalau lihat-lihatnya ya, ah, cuman nggak tahu sih nanti ke depannya gimana gitu. berarti kalau misalnya nggak, maksudnya kalau misalnya lo ngehayal ke depannya kita pakai chip, berarti cukup dari diri kita aja gitu maksud lo yang jadi ininya, jadi Bukan, apa tetap ada namanya? akan elektroniknya, cuman kita nggak usah ribet kehilangan apa ya, kehilangan pusat kontrolnya, nggak usah ribet. Ya, ini kan semua diatur dari chip yang di Iya tangan iya. kita misalnya. Jadi nggak kayak, bukan artinya kita nggak punya kesadaran ya gitu loh. Bukan Iya ditanam di maksudnya, otak juga gitu. tapi mungkin banget nggak sih chip di otak itu lebih, itu juga sering banget kita lihat Itu kan gitu. sudah ada percobaannya sama si Elon Musk kan. Tapi Iya. nggak tahu berhasil atau enggak sih. Kalau nggak salah di pending deh, Neuralink itu. Iya, karena susah juga dan serem ya kalau ke manusia. Kalau misalnya itu chipnya tiba-tiba yang mengambil alih, ayo gimana? Ya gitulah. Ya masih far-fetched banget, kayak aduh terlalu futuristik, tapi nggak tahu sih. Tiba-tiba 2 tahun yang akan datang udah ada begituan. Ya who knows. Ya, who knows? Kita nggak tahu masa depan seperti apa. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Om Yudhistira Eko Wibowo. Apakah penggunaan ekosistem IoT makin boros listrik atau malah hemat listrik? Balik lagi, ini tergantung lu jadwalnya dalam penggunaan sehari-hari itu, lu seperti apa, dan setelah gunakan ekosistem IoT, lu akan seperti apa. Apalagi misalnya jadwal sehari-hari, lu sehari 20 jam itu tidak menggunakan listrik sama sekali, ya kan? Tidak nyalain lampu lah misalnya, bohlamnya itu 5 bohlam tidak nyala sama sekali. Terus sejak lu pakai IoT, kayak gue jadwalin kan, gue jadwalin berarti gue ada jadwal kapan dia nyala, kapan dia mati, kapan dia redup, kapan dia terang. Nah, itu bisa lebih boros karena kalau sebelumnya gue 20 jam gue nggak nyala sama sekali, sekarang kan sekarang 20 jam itu gue bagi-bagi, ada yang nyala jam segini, ada yang mati segini. Akan beda lagi kalau penggunaan sebelumnya adalah 20 jam gue nyala terus. Terus sekarang gue sudah punya IoT, ada jam-jamnya yang gue matiin. Ya gue kan lebih hemat. Jadi lebih tergantung ke pemakaian sebelum dan sesudahnya itu seperti apa. Dan Nggak bisa cara kita dibilang settinginnya pastinya juga apa. nggak sih? Kenapa? Cara kita setting mereka juga, produk-produknya Iya. itu loh. Kalau misalnya lu biarin gitu aja ya nggak tahu juga sih gimana jadinya. Iya, kalau kita misalnya hanya nyalain terus kita lupa matiin, nggak dijadwalin misalnya, kita lupa matiin 20 jam nyala, 24 jam nyala, kan itu nggak akan nyala atau mati tanpa perintah kita gitu loh. Iya. Ya tergantung penggunanya, dan penggunaan sebelum sama sesudahnya itu seperti apa Nah, gitu. kalau misalnya lu berarti udah gini, kayak lu pakai smart bulb dan lain-lain ini tuh berarti udah berapa tahun ini? 2 sampai 3 tahun untuk lebih spesifiknya, apalagi sejak pandemi kan udah 2 tahun sendiri ya. Tapi seenggaknya sebelum pandemi lu udah mulai pakai lah ya, udah mulai nyobain. Sudah mulai pakai untuk studio sendiri. Terus kayak lu lumayan bergantung lah sama ini aneh smartwatch lo, terus sama smart bulb lo, terus ya kalau smartwatch mungkin karena dipakai ya wearables. Kalau yang kayak perangkat di rumah, terus kalau lu lagi di rumah juga nih, tiba-tiba mati listrik gitu, lu bete apa gimana? Mati listrik kita bisa ngapain lagi? Gue udah bingung jawabnya. Iya, kalau Mati maksud gue listrik. kalau di rumah lu ini tadi kan lu udah ada lumayan lah ya perangkat-perangkatnya. Lu mati listrik itu terus lu tuh kesel gak sih? Kayak lu langsung cabut dari rumah, kayak gue harus keluar rumah, nggak bisa gue hidup di tempat kayak ginian. Enggak Maksudnya sih. pas kayak Selama ada smartwatch selama ada smartphone dan ada internet, gue bisa hidup. ya. Tapi lumayan berasa nggak tuh? Pernah nggak sih lu ngalamin mati listriknya lumayan lama gitu? Kan Pernah kadang lah aja tuh yang PLN banjir gitu. suka yang random gitu ya, kayak tiba-tiba 6 jam gitu, terus lo ngerasa hampa gitu. Pernah lah, apalagi yang banjir waktu tahun 2000 berapa gitu kan, pernah banjir tuh 4 hari. 4 harian itu tidak dapat listrik sama sekali. Dan 4 itu hari itu posisinya lo bergantung sama power bank. udah mulai smart home rumah lo? Udah pakai dan itu ya posisinya udah kita bergantung sama power bank aja. Rumah itu tidak ada penerangan dari listrik, ya udah penerangan matahari doang. Bener sih. Tinggal bergantung sama smartphone aja udah kelar. Smartwatch gue udah nggak peduli, smartwatch udah amat, smartphone gue yang penting nyala. Gitu. Terus kalau sekarang ini masih suka mati listrik? Untungnya sih kagak ya, untungnya. Nah, maksud gue tuh gini loh, kayak apalagi kalau misalnya gue ngebayangin
misalnya lu gitu ya guys, lu smart home, lumayan smart home lah gitu, terus tiba-tiba entah itu ada mati listrik atau apa ya, pokoknya ada hal-hal yang membuat gue tuh pengen nanya seberapa bedanya gitu loh ketika dia lagi normal-normal aja nih, terus tiba-tiba ada kondisi sesuatu yang ngebuat lu tuh langsung ngerasa ih kok ternyata kayak gini ya rasanya, nggak ada perangkat-perangkat Oh, ini itu lagi, mungkin kalau mati internetnya, bukan mati listriknya. wifi-nya gangguan gitu, Iya, WiFi gangguan itu ada. Jadi lebih gini, menderita ada ya. beberapa, ya, ada beberapa itu yang pakai hub kan. Jadi Iya ini ya. masing-masing gue punya itu tuh terhubungnya ke smartphone doang, tidak pakai hub. Ya kan, jadi kalau pakai hub itu kalau WiFi mati pun jadwal pun dia masih bisa berjalan. Tapi kalau dia tidak pakai hub, ya ada yang bisa berjalan, ada yang tidak gitu. Dan gue termasuk yang tidak bisa berjalan kalau nggak pakai hub ini. Jadi ya kalau WiFi mati itu ya agak mengganggu, memang kayak jadwal itu udah hilang. Tapi untungnya WiFi itu jarang mati juga sih. Itu 24/7 tuh masih nyala terus. Dan kalaupun pairingnya hilang itu harus nyalain lagi, ya sudah langsung dia tahu nih gua ada perangkat yang hilang pairingnya, mau pairing ulang enggak, itu cukup gampang. Untungnya sekarang udah segampang itu. Kalau dulu lebih susah, kita harus reset lagi, nyalain lagi, ribet. Tapi kalau sekarang lebih mudah lah, nggak sebodoh dulu gitu. Semoga. Ini ada insight loh dari Om Hairudin Ali, Mas Eko Yudhistira nih, si paling IoT, coba berbagi pengalaman dong. Ini mau sharing nggak sih Om Eko? Kira-kira Ya nih, ditungguin loh, dihitung 1-3, 1, 2, 3. Maksa. Masih maksa loh gue. kalau nggak Nggak mau saya jadi dicium Dikit, Dimas. masih dikit pakainya. Kenapa? Pakai Masih dikit pakainya. masih dikit, cuman lampu doang sama TWS paling, sama Oh. smartwatch. Sari tuh mungkin mau Sari untuk Sari. Siapa? Basari. Sari ya. Coba Basari sharing. Yalah, gue ditembak. Iya, kena ya, Enak kena banget ya. nyuruhnya ya. Coba Basari. Iya tadi, aduh Aku mau jangan open cam sih, parah video, banget. gue belum mandi nih cuy. Bukan. Tetap pretty. Jadi gue tuh emang pernah pakai CCTV juga kan, gue pernah pakai dua merek CCTV yang berbeda gitu. Nah karena gue kan punya anak gadis, ya elah. Jadi gue nggak mau ya, maksud gue anak gue pengen mengintai lah gitu kan di rumah gitu, apalagi kan gue, iya kan kalau misalnya gue gawe kan anak gue pulang sekolah di dia rumah sendirian dong. Nah terus gue pengen tahu aja gitu kan dia ngapain aja gitu. Nah masalahnya ya dari 2 CCTV itu yang gue punya, emang settingannya tuh ribet banget gitu loh. Dan sedangkan kalau misalnya buat gue sebagai mama yang bekerja, mama yang bekerja. Fakta tapi ya. Fakta loh. Itu agak kalau menurut gue ya itu agak sulit gitu loh untuk nyetingnya lah istilahnya gitu. Itu dua CCTV yang gue pakai itu, termasuk yang dari immersive tech juga gue udah pernah pakai ya, dan itu lumayan agak nggak begitu ribet lah gitu kalau misalnya yang immersive tech itu untuk settingannya itu. Cuman memang kebanyakan perangkat IoT itu emang agak ribet gitu untuk pengaturannya gitu. Dan kalau di smart home rata-rata pembuat keputusan untuk beli barang-barang itu kan biasanya mama kan gitu. Dan mereka juga sekalian kan pasti kan butuh gitu buat apalagi kalau smart home itu kan rata-rata banyak berhubungan dengan kayak dapur gitu. Nah, paling gue agak pengen istilahnya ngusulin gitu loh. Kalau bisa tuh kalau misalnya IoT tuh pengaturannya tuh jangan terlalu ribet gitu loh, jangan terlalu yang gimana-gimana gitu, kompleks ya. membumi lah. Lebih friendly lah ya. Iya, lebih friendly gitu. Nah, tapi gue juga punya pertanyaan buat lo Mik gitu ya. Kalau menurut lo kalau misalnya dari CCTV gitu yang penyetingannya gampang gitu ya, yang nggak terlalu ribet itu menurut lo yang merek apa gitu kalau misalnya lo bisa kasih rekomendasi gitu?
Itu aja sih Eh, pribadi ya, pribadi. pribadi. Makasih, Gue ada Mbak Hani Sari. juga CCTV. boleh, Hani kalau ada rekomendasi Han. Kebetulan pernah nyobain tapi sama ribetnya juga tuh. Gue Iya, kayak oh, secara kan merasakan juga. rumah lu di BSD yang Terus mewah kenapa? banget gitu. Terus kenapa? Iya, Serem sih. paling itu Tapi aja sih. emang, tapi gue itu sih, maksudnya pernah juga sih. Tapi untuk kebutuhan review kebetulan ya. Tapi emang beneran CCTV yang gue nggak tahu, mungkin masa kini banget kali yang emang desainnya aja tuh cute gitu ya, kayak minimalis. Terus ukurannya juga kecil dan kebetulan waktu itu yang gue cobain juga bukan yang harus dipasang di tembok gitu loh, memang buat ditaruh. Dan mungkin cocoknya buat bener ya kalau misalnya Mbak Sari iniin anak gadisnya, mungkin itu cocok juga untuk apa ya, untuk apa, surveillance anak kecil gitu, anak bayi. Tapi ya emang bener sih kadang suka ribet aja, kayak entah emang jenis produknya kali ya, smart apa, karena CCTV jadi nggak tahu lah settingannya emang spesifik atau emang kebetulan mereknya ribet, gue juga nggak tahu sih. Kalau dari Mick gimana, Mick? Kebetulan nih gue ada pakai It juga di situ untuk studio. Dan itu gue kaget karena settingnya gampang. Oh, segampang itu. Segampang itu, kayak nggak butuh macam-macam. Walaupun kalau mau lebih advance bisa ya, kayak lu mau nimpa filenya itu setelah beberapa hari direkam bisa lu buang itu bisa. Tapi nggak usah gitu pun, udah tinggal lu nyalain, dia langsung masuk mode pairing, nyalain aplikasinya, dia langsung nyari nih ada device ini nih, ada device it sekitar lu ini, mau di add nggak, udah kelar. Dan oh tuh band dia gampang gitu loh. Ada beberapa merek lain nggak kayak gitu, dia harus mencet di sini dulu ya, pastikan ini deket ya, bla 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 Iya. bla, baru ribet kan. Nah, enggak, ini tinggal ya udah nih, dia langsung nyari jaringan sendiri, terus langsung ditanya ini ada device apa aja yang deket lu, mau hubungin nggak. Waktu gua ada 2 ya, yang ini sama SmartBulb, langsung tanyain mau connect nggak, loh mau lah, langsung langsung jadi loh, wah enak ya, gampang, nggak ribet gitu. Udah Jadi ya gitu itu doang ya, untuk sesimpel ya itu. segitu, Terus sesimpel itu pasang dong, doang walaupun itu. bisa diatur lebih advance lagi, tapi ya dia ngasihnya yang paling mudah untuk kita itu apa, untuk orang awam tuh yang paling mudah tuh apa. Jadi kita tinggal masuk, dapet oke, lu download ini, masuk, login ke user lu, pairing, kelar, udah gitu doang, enak. Iya sih, yang immersive tag itu emang bener, emang pengaturannya emang gampang. Karena kan gue kemarin tuh pakainya tuh yang TP-Link sama apa lagi gitu, satu lagi lupa gue. Pokoknya terakhir tuh gue pakai yang immersive tag itu. Ya lumayan sih, emang Itu better banget gitu ya, lebih Mbak? gampang. Apa? Iya, better banget dibanding Iya, produk lebih friendly lah gitu pengaturannya lebih kalau menurut seamless gue ya. sebagai seorang mama ya. Mak main gak mau ribet lah. Iya, You know lah. bener. Oke. Berarti lo lagi pakai itu juga ya, Mik ya? Emang lo ada ya? Ada produknya juga dan memang dipakai di rumah untuk lampu sama CCTV. Oke. Menarik sih. Thank you banget tadi Mbak Sherry. Mbak Sherry lagi, Mbak Mbak Sari. Sari, Sherry, jadi Sharingnya. Inggris sekali. Pevita. Oh ya, sorry. Alias Pevita. Pevita Pierce. Bentar lagi mau ini. Rilis film baru katanya ya. Terus pertanyaan berikutnya, di saking banyaknya gue kayak bingung gitu tadi yang mana gitu ya, Mik ya. Oke, dari Tadi nyampe. enggak. Mas Aditya Wibawa. Oh iya, Mas Agan. Nah, Dan kalau pakai perangkat IoT gini, speed atau paket internet yang ideal kayak gimana? yang cepat dan nggak putus-putus. Itu jawabannya kalau idealnya ya, yang cepat dan nggak putus-putus. Tapi pengertian cepatnya itu apa? Sejelek-jeleknya internet yang gue pakai itu First Media itu masih oke, masih bisa dipakai. Tapi kalau ideal itu harusnya yang jaringannya tuh nggak terputus-putus. Nggak kayak teman kita yang satu itu. Teman yang mana ya? Teman yang anon. Tidak boleh disebut namanya. Ya, itu udah ini banget sih, jawaban paling simpel ya, kayak pastinya yang cepat. Oke. Atau Ya, mungkin tergantung tinggalnya daerah mana. bisa juga Mempengaruhi tergantung juga tinggal ya. daerah mana. Itu mempengaruhi loh. Tempat kita tinggal mempengaruhi internet kita dapatnya apa aja, soalnya nggak semua brand internet bisa masuk. Iya, itu Gitu. dia sih. Dan kadang ada aja yang stuck dan nggak punya opsi gitu ya. Jadi harus Iya, pakai yang nggak tahu yang mau mana nggak mau gitu. pakai yang itu, yang sering ngeheng, yang sering putus, yang sering mati lampu itu kan, mau udah nggak mau karena daerahnya gue cuma bisa dapetin.
Oke, jadi solusinya pindah rumah aja Mas Raditya. Salah. Jadinya ya speed atau pakai internetnya yang cepat gitu. Yang paling optimal deh sebisa mungkin. Ya, Iya, semoga menjawab optimal lah nih. gitu. Langsung aja nih, pertanyaan berikutnya Fauzan Kuadrat. Izin saya gaptek mau tanya kalau Smart TV udah bisa tonton siaran TV digital nggak? Ini Ada yang pasti bisa, dia ada yang yang enggak anak sih. breaking news gitu loh, habis ngeliat siaran TV digital mulai Iya, on habis gitu liputan ya. ya. Gimana nih? Kayaknya nggak semuanya bisa dia. Enggak semua, ada yang bisa, ada yang enggak. Tergantung dia udah mendukung DVB-T2 atau enggak di BBT itu. Kalau udah Hmm. dukung ya langsung tinggal pakai internet digital, tapi kalau enggak harus pakai set-top box lagi. Hmm. Gitu, beli lagi set-top box-nya. Gitu. Kalau misalnya cara ngeceknya gimana tuh? Nah, harus baca spesifikasi sih atau tanya orang brandnya aja lah. Sudah dukung nggak? Udah. Atau cek-cek di internet. Apakah TV ini mendukung DVB-T2 atau di internet udah ada juga. Pemerintah pun ngeluarin macam-macam TV yang mendukung DVB-T2 itu apa aja. Itu ada listnya kok di internet. Tinggal tanya aja TV yang mendukung DVB-T2. TV yang mendukung DVB-T2 gitu. Bisa dicari Oke. langsung. Berarti itu benar-benar ketika kita ngeliat speknya itu akan selalu ada keterangannya ya? Kalau install tadi itu, Seharusnya harusnya seharusnya ada ya. ditulis mendukung atau tidak gitu. Oke, semoga tadi menjawab nih Mas Fauzan Kuadrat. Terus bener kan ada yang ngeledekin, oh Om Fauzan pasti habis liputan siaran analog matiin. Iya, sepemikiran kita tos ya. Terus ada lagi mana tadi? Mau tanya mic dari lagi-lagi dari Mas Eko ya. Ada brand yang rilis produk IoT yang fungsinya sebagai hair dryer dan sikat gigi. Ingat nggak? Itu IoT-nya dari aspek mana ya? Dia Nggak belum ada. paham katanya. Nggak ada, emang itu nggak ada IoT-IoT-nya, itu rese aja. Nge-brandingin IoT, nggak ada IoT-nya, itu bacot doang. Tapi hair dryer, gue jadi penasaran deh. Gue kayaknya bakal pinjemin deh. Tapi gue juga maksudnya belum ada nih. Belum ada produknya. Bayangan. Jadi gue belum tahu nih kayak gimana wujudnya. Dan itu Iya. jadi gimana? Kayak dia ini sendiri gitu, nyala sendiri. Gue tinggal gini-gini aja. Gue nggak ngerti juga, makanya itu coba ya kalau udah datang kasih tahu itu smartnya itu dari sisi apa kalau dia mungkin dia bisa itu Timer, nyalain ada mati timer kali, I listriknya, don't know. timer. Gue juga masih bingung sih, hair dryer dan itu sikat gigi itu gue juga Sikat IoT gigi. dari mana gitu, nggak ada Tapi gue IoT-nya. baru dengar sih sikat gigi please smart toothbrush gitu ya. Orang kok males banget. Jadi kayak tinggal nyengir aja terus dia gitu. Gue gak ngerti sih. Itu emang enak sebenarnya sih. Jadi kan lu nggak mungkin bisa mengalahkan kecepatan elektrik yang dalam semenit dalam sedetik dia bisa berapa kali berputar kan. Lu nggak mungkin ngalahin itu. Tapi ini tidak ada smartnya, dalam artian lu nggak ngontrol dengan jaringan, lu tidak terhubung dengan jaringan. Jadi pengertian IoT yang digadang-gadang oleh brand tersebut itu tidak ada gitu loh. Ini hanya ya gue keluarin nih produk sikat gigi elektrik, bukan sikat gigi Iya, sikat IoT. gigi elektrik doang yang ada di supermarket ya. Iya, itu kayak Kayak baterai. ini apaan sih? Lu ngada-ngada banget gitu, nggak terhubung dengan HP juga, kayak lu nggak tahu dalam sehari berapa kali sikat gigi, itu nggak ada datanya, itu bohongan banget gitu loh. Cuman ya udah, Gimik mumpung ya. gue bisa keluarin aja gitu, gimmick-gimmick aja kok, bukan yang beneran masuk IoT, enggak, itu kebodohan tersendiri lah. Iya, dia juga ini sih nambahin dicas lagi via wireless charging atau pakai elektronik tubuh. Aduh, pusing deh gue kayak ngebayanginnya kayak ya terlalu random ya kayaknya kalau yang tadi tuh. Oke, terus nih berikutnya dari Kansagian. Kalau chip yang ada di iktp itu IoT bukan? Sebenarnya kalau termasuk dalam lingkupnya ya, iktp kan ada chipnya itu bisa dibaca oleh NFC, itu termasuk IoT. Ulangin. Di iktp ada chipnya. Iya. Chipnya itu bisa dibaca oleh NFC. Oh iya. Termasuk IoT. Terhubung dengan jaringan. Termasuk IoT. Wow, oke. Itu termasuk. Gitu. Berarti kita sehari-hari ngebawa produk IoT ya, seenggaknya tuh semua orang di Indonesia aja. Berarti dia punya produk IoT ya, kalau dia punya iktp. Punya, walaupun dia nggak tahu kegunaannya mungkin seperti apa, tapi iya bawa dan punya. Emang lo tahu kegunaannya apa iktp? Tahu. Oh tahu. Ya, buat korupsi. Buat di fotokopi.
buat di fotokopi, buat penggalangan dana ya kan banyak yang butuh duit dari situ ya. Soalnya Bahaya nih. gue seringnya pakai KTP buat di fotokopi soalnya. Selebihnya lupa Bener. sih dipakai buat apa ya? Mungkin nanti gue inget-inget lagi. Buat ini mungkin ojol atau pinjaman online pinjol ya kan bisa. Siap foto ya, Cep. Ya bener. Buat selfie doang ya. Oke, Buat tadi semoga selfie. menjawab nih Kansegen ini aku kenal loh sama dia. Dia ini lagi di Kuala Lumpur, teman aku. Halo, Oh jadi wow. dia bukan jurnalis, dia emang ya karyawan aja biasa gitu. Dia Oleh-oleh ya. Dia Terima kasih nurun loh sudah duluan tuh. join. Terus ada yang mau nanya lagi nih dari Wahyu. Mm-mm. Om dan Tante tanya dong pandangan dalam melihat implementasi IoT di Indonesia itu bisa dibilang baik atau bagaimana? Hal yang membuat ekosistem IoT itu terbentuk baik dan berkembang, apa aja yang diperlukan? Itu berat banget deh. Coba Meg gimana? Langsung Kalau nyerahin. baca dari email rilisnya, emang perkembangan dari IoT itu emang sudah berkembang cukup banyak ya untuk penggunanya. Tapi apakah dibilang baik atau bagaimana itu belum, gue sih pribadi belum cari lagi data-data yang bisa mendukung ini baik atau bagaimana. Tapi yang buat ekosistem IoT itu terbentuk baik dan berkembang, apa aja yang diperlukan? Jawabannya jaringan internet yang Jaringan stabil dan internet lancar. dan uang yang cukup ya. Dan uang Untuk cukup, membeli itu semua butuh produk. uang. Benar, Karena semua butuh kita uang. tidak punya uang ya. Untuk punya uang ya, atur keuangan sebijak mungkin. Apa sih? Tapi Cari memang kerja. benar sih. Tapi memang iya sih, karena apalagi kalau ngeliat pandemi, sejak 2020, bahkan 2021 sih mungkin ya, pas orang udah mulai terbiasa sama pandemi, ternyata apa namanya, dari data Google Search itu pencarian untuk smart bulb ya, lampu pintar, Meningkat sama ya. satu lagi kalau nggak salah smart kulkas atau apa gue lupa deh, itu meningkat banget. Dan lagi-lagi mungkin karena kalau lampu tuh merakyat banget ya, semua orang butuh lampu gitu Ya di rumah. gampang gitu. Jadi itu benar-benar produk yang memang lagi dicari banget. Kalau nggak salah 40-an% deh peningkatannya untuk pencariannya doang nih. Nggak tahu dibeli atau enggak, tapi seenggaknya dengan kekepoan rakyat Indonesia terhadap barang yang udah smart ini, dimulai dengan si smart bulb ini, menurut gue sih kayaknya udah good sign aja sih ya untuk perkembangan IoT. Kayak seenggaknya orang udah paham gitu kalau ternyata ada sesuatu yang jauh lebih pintar gitu dari produk-produk yang biasanya di rumah biasanya kita bodo amat gitu, kayak nyalain lampu ya udah cuma cetak-cetak doang. Tapi sekarang orang udah mulai penasaran gitu loh, ternyata gue bisa nyalain ngatur lampu sesimpel lampu tuh selalu handphone misalnya tadi, entah dari timing atau mungkin tadi kayak mic, keperluannya dari soal warna-warna ya. Intinya sih gue sih senang aja sih ngeliat banyak yang kepo kayak gitu ya, kayak produk smart home itu sendiri sih. Jadi harusnya ke depannya sih semoga bisa beneran tumbuh terus gitu loh, kayak udah makin banyak orang yang aware sih sama smart home dan IoT itu sendiri. Ngomong apa gue kok jadi panjang ya saya? Oke, ini di bawahnya ada tadi sharingnya Mbak Sari. Tadi udah kali ya? Udah yang IoT. Udah on cam CCTV. juga. Terus ada juga Mas Chandra Wirawan, Mas Cawir, mau share pengalaman pribadi. Kenapa sih dia nggak on cam aja? Tahu nih. Mas Cawir masih ada nggak di sini? Sombong. Ya Mas Sabar yo. Mas Cawir, di mana gerangan? Dia lagi lari gua rasa nih. Lari dari realita. Kenyataan. Parah banget sharing. Masa kita Dari harus tanggung jawab. ngatain cerpen begini sih? Tapi dia masih ada nggak deh? Pasti dia lagi yang sosok nggak Coba dengar. kita cek. Coba kita cek. Terus kita nyalain. Oh masih ada. Terus kita nyalain ininya. Kita nyalain kameranya langsung. Mas Cawir, mendingan lo langsung share aja deh. Iya. Iya dong. Iya. Benar. Gimana? Iya, jadi gue pengen sharing pengalaman ya. On cam dong, wah, bisa nggak sih? Banyak demand nih gue. Kamar gue lagi berantakan. Oke. Nggak apa-apa. Daripada hidupnya berantakan kan nggak apa-apa kamar. Wes, gagah. Ya, jadi gue kan punya pengalaman nih, lampu di kamar kosan gue ini dua-duanya pakai lampu smart LED. Jadi gue tuh semua ngoperasiin tuh dari aplikasi ya. Jadi matiin hidupinnya itu semua pakai aplikasi. Jadi nyesuaiin lampunya segala macam. Jadi gue setiap gue tinggal
keluar rumah itu gue nggak pernah saklar itu selalu naik, nggak pernah gue Matiin. nggak pernah gue pakai lah. Nah itu tapi jadi di situ tuh ternyata gue nggak tahu nih dampaknya ngaruh apa enggak, tapi di meteran token meteran itu selalu tulisannya tuh udah 2 kali sih gue ngalamin, ada tulisan periksa. Jadi ada tulisan periksa itu, jadi ternyata, dan itu gue nggak bisa apa-apain, jadi mesti kontak PLN. Nah itu akhirnya sama si PLN itu dikasih instruksi cara restartnya gimana, itu bisa lagi karena gue nggak bisa ngisi token, nggak bisa ngecek. Terus akhirnya, nah ya udah, ini udah bisa nih, dan ngalamin lagi kan kedua kali. Akhirnya ya udah, gue bingung kan nih dari apanya ya, karena setelah gue googling kan itu katanya ada masalah di kelistrikan di rumah lah. Gue bingung dari apanya karena selama ini kan gue aman-aman aja ya. Nah terus gue sempat cerita ke temen, ternyata kata temen itu kemungkinan dari ya itu dia smart LED yang gue pakai gitu. Karena di saat lampu gue mati itu katanya ada masih secara mekanisme listriknya itu kan biasanya kan kalau pakai saklar itu kan lampu dimatiin diturunin ya, gitu kan. Nah ini kan kalau pakai si smart LED itu tetap naik, tapi secara by sistemnya dia itu mati. Nah itu kemungkinan dari situnya slip. Nah ya betul. Jadi itu kondisi kayak gitu. Gue nggak tahu nih apakah kelemahan dari si smart LED ini. Jadi gue jujur gue takut misalkan gue mau pergi kemana gitu, gue takut kebakaran atau apa, karena isu kelistrikan ini kan sensitif ya. Sensitif ya. Ya apalagi gue ngekos gitu, ada apa-apa gue lagi. Iya. Jadi itu dia. Jadi gue nggak tahu apakah ini dari masalah dari si smart LED. Kebetulan gue pakai dua, gue nggak mau nyebutin brandnya, tapi ibaratnya itu dua merek yang beda. Yang saatnya di ruang depan sama belakang itu beda gitu. Jadi, nah itu gue paham mana yang bermasalah gitu. Dan gue juga nggak tahu apakah memang dari si meterannya atau dari si IoT-nya gitu, maksudnya perangkat IoT yang gue pakai gitu. Tapi kalau misalkan, karena kan kalau menurut temen gue kan dari situ ya, gue juga langsung agak takut juga nih. Makanya gue pengen nanya teman-teman, ada yang ngalamin masalah kayak gitu gak selama pakai smart LED gitu. Jadi ya barangkali akhirnya dari sini kan ketahuan nih ada kelemahan dari si sistem kayak gini gitu kan. Jadi maksudnya buat faktor keamanan aja sih, gue lebih jadi agak takut gitu. Jadi was-was ya Mas ya. Nah itu dia, makanya gue nanya katanya. Oke, thank you loh Mas Tawir sharingnya. Tapi memang gue jadi lu juga kayaknya bakal deg-degan sih. Iya maksudnya gue nggak tahu, gue ini masih pengalaman, maksudnya masih pengalaman pribadi, tapi ibaratnya itu dia sih, apakah dari gue nggak tahu, mungkin teman-teman bisa coba. Ini untuk berlaku untuk yang token ya, karena yang token itu kan biasa ada informasi sisa KWH atau apa. Nah itu biasanya kita bisa lihat displaynya tuh. Nah ini nggak bisa, jadi tulisannya tuh periksa gitu. Nyuruh kita periksa maksudnya Mas? Iya ke dokter. Iya, jadi tulisannya justru periksa, jadi itu mesti ngelapor. Ternyata pas googling itu gue ternyata mesti ngelapor ke PLN kalau ada tulisan kayak gitu. Karena itu ternyata dalam kondisi danger gitu. Oke. Itu dia, jadi gue nggak boleh utak-atik. Kalau dari gue pribadi, gue pakai smart bulb itu ada 1, 2, 3, 4, 5, di bawah ada 2, di dalam ada 1, ada CCTV 1, 2, 3, dan nggak masalah. Jadi kayaknya kelistrikannya yang masalah sih. Iya ya, makanya bisa jadi sih. CCTV gue tuh ada 1, 2, 3, 4, 5 CCTV, dan itu nggak masalah semua. 5 CCTV, smart bulb 7, LED light 2, ya sebanyak itu nggak masalah gitu loh. Bahkan lu itu banyak banget ya. Pakai token itu juga. meteran token. Iya, pakai token juga. Setiap bulan itu ngabis sekitar berapa ya? Sekitar 500, pokoknya 500 kWh ya kira-kira. Oh. Ya gue sih cuma lampu itu doang sih, karena kan memang enggak ya gue CCTV, apa mau gue CCTV-nya di situ. Ya buat kamar lu lah, matiin lu gitu kan, dan jalan-jalan gitu kan, siapa tahu ada penampakan tiba-tiba, itu nggak tahu.
Ya enggak? Anjir. Ya. Oke, jadi itu aja ya. Mudah-mudahan sih nggak. Ini gue jujur gue kesel gue agak-agak ngeri. Jadi Iya, takut Parno deh gue. ya. Heeh. Parno ya karena listrik itu aduh gue nggak deh. Berarti Itu aja udah sih. coba Iya. ngecek Mas Cawir? Udah coba? Gue ada 2 kali masalahnya terus gue tanya kan Pak ini gimana ya? Karena dari sepanjang gue tinggal di sini nggak pernah ada kejadian kayak gini. Gue nanya juga sama pihak kosannya nggak pernah ada. Gue kan bingung ya karena gue secara ini gue listrik gue nggak ekstrim banget gitu karena Hmm. gue di sini yang makan gede ya paling kompor listrik sama Laptop. AC kulkas lah. AC Ah, kulkas. kulkas. Yang lain-lainnya tuh nggak ekstrim lah. Makanya gue agak takut. Tapi gue setelah gue berhenti gue berhenti udah hampir sebulan ya, nggak ada masalah lagi. Hmm. Gue nggak paham ya apakah dari salah satu brand ini yang Iya. Nggak bener salah satu gitu ya. brandnya gitu. Iya, makanya gue pengen coba ntar gue coba. Salah satu aja gitu Mas di tas gitu. Iya, makanya gue pengen dua-duanya nih gue lepas terus gue pakai satu brand gitu. Karena Ya, gue biar penasaran tahu dulu juga ya. karena takut kan lumayan ngeri. Sebenarnya lampu itu enak banget. Jadi pas kita lagi kerja, lagi nonton tuh enak banget tinggal nyeting lampunya gitu kan. Iya kan? Nah, ini Iya, jadi lo pas lagi nyari barang pun misalkan ada yang jatuh atau apa tuh lo tinggal setting yang Iya. putih banget jadi kelihatan tuh. Oh, ini ada di sini gitu. Sama benar. kalau lagi nyari kacamata tuh. Iya, kita lagi kalau nyari kacamata tuh ketahuan banget kalau pakai yang putih gitu. Oke. Ya, Oke, Mas Cawir, thank you banget sharingnya. Ini semoga bisa jadi concern juga kali ya untuk teman-teman yang di sini. Siapa tahu iya makanya ya nggak mudah-mudahan sih. doain ngalamin hal sama Iya, ya. Tapi gue ya mudah-mudahan cuman gue aja yang semua- ngalamin gitu nggak. Iya, semoga yang lain aman-aman juga, aman-aman aja. Kayak Mick juga banyak banget lampunya, tapi ternyata so far masih aman ya, Mick ya. Masih aman. Syukurnya masih aman. Semoga nggak kejadian juga sih. Semoga Mas Cawir bisa bisa langsung nemu solusinya gitu loh. Siapa tahu memang iya salah satu brandnya memang Iya. nggak tahu rusak atau gimana. Soalnya yang satu gratisan soalnya. Ya, biasanya gratisan tuh bagus. Gratis soalnya. Soalnya nanti gratisan setelah jajan itu lagi penyakitnya. Iya. Oke, itu tapi worth a shot sih, Mas Cawir, untuk nyoba satu-satu ya. Kayak buat Iya, makanya ntar buat gue coba lah. cari tahu. Oke, good luck nih Mas Cawir, semoga aman Yo. terus ya kelistrikannya. Ya. Oke, terus wow ini banyak sekali. Enggak, ini masih komen-komen aja sih sebenarnya orang-orang nih, Mick. Iya, tinggal itu ya komen-komenan ya. Tapi gue setuju sama sarannya Binus sih. Binus sarannya Dimas, kok Binus? Sarannya Dimas itu kebanyakan masih pakai 2,4 GHz. Itu udah rame banget kayak kita punya WhatsApp itu 2,3 GHz. Semua 2,4. Rumah kita tuh udah keramaian pakai 2,4 GHz. Harus ganti ke 5 lah minimal biar lebih lega jaringannya gitu, lebih luas jaringannya. Itu setuju banget sama Dimas. Gitu. Oke. Mencerahkan ya Mas Dimas nih. Dan mencerahkan buat gue juga karena jujur gue tuh kagak ngerti kelistrikan. Ini aja 2,4 lagi gue kagak ngerti loh, serius. Jadi makasih banget loh. Gue lumayan agak buta nih yang kayak gini-ginian. Jadi thank you banget yang udah mau sharing. Oke, ada lagi nggak yang mau sharing? Kayak tadi kayaknya Mbak Sari terus Mas Cawir lumayan sharing kendala-kendala juga gitu. Jadi bisa siapa tahu ada yang bisa kita bahas juga, terus ada yang ngasih insight juga walaupun lewat chat. Ada lagi nggak nih? Atau ada yang mau nanya lagi? Mumpung Dan Anda masih mau punya kasih waktu sponsor loh juga kita. boleh. Wow, apalagi nih Mas Cawir? BTW mumpung teman-teman forward lagi Wah, banyak acara iya, ini olahraga keren nih. bareng. Heeh. Oke, ada fitur IoT yang bisa menyelamatkan nyawa dari perangkat smartwatch yang dipakai. Oke, cek fitur VO2 Max secara VO2 Max. berkala. Oke, jadi si fitur ini tuh bisa ngecek kemampuan badan kita dalam menampung oksigen ya, jantung dan paru-paru biar kita nggak kalap olahraga berlebihan. Jadi bisa ngontrol juga gitu ya. Dan si VO2 Max ini biasanya dilatih dan bakal naik sendiri levelnya kalau sering olahraga. Oke. Lu sendiri gimana nih, Mik? Kalau misalnya olahraga benar-benar maksimalin fitur-fiturnya. Jadi kan kalau misalnya smartwatch, ya bener ya kalau kita lagi benar-benar gak ngapa-ngapain, pasti ada notif kayak, lu bangun dong gitu kan, jalan kayak atau apa. Terlepas fitur-fitur yang automatically bakal ngingetin kita. Ketika lo olahraga nih, biasanya lu apa sih yang menurut lo selama lu pakai ya, yang menurut lo ini banget? Heart rate. Oke.
Jadi gue tuh ada atur zonanya. Zonanya itu di berapa aja kan, zona 1, 2, 3, 4. Kalau 4 itu pasti udah kita yang udah hidup gitu kan. Nah, gue selalu jaga di heart rate gue tuh di zona 2 gitu. Jadi ya paling berharga, paling berguna di gue itu. Dan gue jujur aja smartwatch gue belum ada VO2 max-nya. Jadi kalau ada yang mau sponsorin silakan. Gitu. Jadi ya itu paling berguna itu di heart rate-nya. Jadi kayak bisa deteksi abnormal heart rate itu di kapan terjadi tiba-tiba tuh langsung getar terus ya, nggak berhenti getarnya sampai gue tekan gitu. Ini abnormal heart rate. Tapi di gue rata-rata karena mungkin pas gue pakai kan itu nggak selalu kenceng banget kan. Jadi kalau pas sini dia keangkat terus tiba-tiba nempel lagi, itu dihitungnya abnormal heart rate. Padahal sebenarnya itu tidak gitu, dan jantung gue nggak kenapa-kenapa. Tapi ada kejadian yang abnormal heart rate itu terjadi dan bisa membahayakan nyawa juga, dan itu bisa jadi pertimbangan untuk kayak mesti periksa ke dokter gitu. Tapi VO2 max belum ada gue gitu. Berarti layak dicoba nih ya. Itu lagi coba, dan sebenarnya tuh Kak Babai tingkat akurasi fitur setan di perangkat IoT kayak smartwatch itu berapa persen kan. Nah itu sebenarnya kalau kayak kemarin sih gue coba cek di Samsung ya, itu dia ada kalibrasi ulang lagi. Jadi nggak hanya dari smartwatch-nya kan, kayak gue pakai brand tertentu nih, smartwatch-nya itu tidak ada kalibrasi dengan Omron lagi. Nah sekarang kemarin itu pakai si brand yang satu itu, ya dia ada kalibrasi lagi pakai Omron gitu kan. Jadi tekanannya berapa? Ayo diatur lagi tekanannya berapa, jantungnya sama enggak kira-kira. Nah, jadi apakah ada miss-nya? Yes, mungkin ada miss sekitar 1-2%, tapi itu wajar gitu. Bisa dijadikan acuan rekam medis untuk jaga-jaga daripada kita harus langsung ke sananya, ya oke lah gitu. Daripada kita harus ke dokter terus pakai alatnya khusus, ya untuk jaga-jaga itu masih bisa. Gitu. Berarti untuk di sektor kesehatan pun data yang berhasil dikompil dari perangkat seperti smartwatch pun udah dianggap banget ya. Maksudnya bukannya kayak cuma sekedar kayak diremehin atau mungkin kena rasa lewat gitu ya. Dianggap yang gitu doang gitu. Berarti udah dianggap udah lumayan di acknowledge ya. Selama digunakannya dengan benar harusnya bisa sih. Harusnya bisa menurut gue. Sama digunakannya dengan benar ya, dalam artian makainya mungkin nggak kayak gue yang agak longgar gitu kan. Nah, harus makainya yang benar. Kenyamanan aja ya. Nyaman aja, kayak aduh ini kok kalau neken sih di tangan gua gitu. Iya, kalau neken banget gitu. Itu tergantungnya aja sih gitu. Selain heart rate lu kayak sleep tracking gitu nggak sih? Sleep tracking gua nggak pakai. Kenapa? Karena gua nggak nyaman dengan tidur pakai smartwatch itu sih. Jadi tergantung lagi balik ke orangnya. Dan masalah terutama kalau kita pakai buat tidur adalah ngecasnya itu kapan jadinya. Itu masalah terutama kalau itu. Pas lagi mandi bisa-bisa aja sih. Cuma kan kita mau mandi berapa lama sih? Bagi cowok kan mandi jebar-jebur selar. Ya kan 5 menit 10 menit kelar. Lu ngecas 10 menit itu kayaknya belum cukup lama untuk sebuah smartwatch terisi penuh. Tapi ya gue biasa rata-rata ngecasnya itu malam hari, itu yang menyebabkan gue tidak. Ada dua alasan. Ya pas lagi tidur, satu itu, dan kedua gue belum nyaman aja pakai smartwatch buat sleep tracking gue. Tapi apakah bisa sleep tracking? Ya itu kalau bisa dibiasakan akan baik sih. Tapi gue belum aja. Gitu. Ini juga ada insight dari Mas Dimas, kalau SPOT dari brand H sama alat SPO, kenapa sih gue SPO2 SP oksigen ya, yang dapat dari Vivo sih sama. Ya. Bagus itu berarti. Oh, jadi maksudnya brand H sama brand Vivo tuh sama gitu ya? Iya, sama, hasilnya sama walaupun device-nya berbeda. Gitu. Kenapa satu pakai inisial, satu lagi kagak sih gitu, Din? Karena tidak konsisten sekali, Din. Tidak konsisten sekali Anda. Saya bingung. Kelepasan lagi katanya. Nggak tahu kelepasannya yang mana. Oh, yang bawah berarti ya. Nah, ini tuh uniknya di tema kali ini, IoT bikin lebih produktif, tapi di belakangnya ini ada kata-kata efisien nih, Mick. Menurut lo tuh sisi efisiennya itu tuh iya, untuk terserah sih, untuk dari produktivitas lo, dari daily life lo deh, untuk perangkat IoT ini tuh benar-benar, kan tadi produktif udah nih, lo membuktikan kalau ini memang membuat lo produktif, bukan dari segi kerjaan doang, tapi memang gimana cara lo balance gitu.
kerjaan dapat, lifestyle apa namanya healthy lifestyle lu dapat, apapun lah gitu. Terus efektif ya udah harusnya sih efektif ya dengan udah bisa produktif seperti ini harusnya efektif juga dari mulai manajemen waktunya juga tadi ya. Nah, untuk efisien nih menurut lo gimana untuk aspek efisiennya ini? Kayak nggak tahu misalnya nih lo ngerasa bisa dari sisi value-nya misalnya kayak mungkin lo ada perangkat IoT yang mungkin lumayan pricey tapi ketika dia berfungsi lo menggunakannya ya semua jadi lebih efisien aja entah efisien waktu atau apapun itu sih bebas. Kalau untuk itu jawabannya efisien produktivitas, yes efisien. Tapi untuk listrik gue nggak tahu ya karena listrik kan gue nggak hanya sini doang, listrik kan banyak faktor lain. Banyak yang nggak gue pakai gitu, misalnya kayak AC di bawah, AC kamar tamu, AC-nya ruang kamar mama, kamarnya adik, kan gue nggak tahu. Tapi apa selama ini efisien buat gue? Jawabannya adalah iya. Yang paling berasa itu lampu sama smartwatch sih. Kalau TV ya buat nonton aja. Tapi kalau lampu sama smartwatch yang sebenarnya kalau mau lebih diluaskan lagi ya laptop dan smartphone itu ya sangat efisien sekali. Gitu. Tapi ya kalau laptop gue bingung pengertian efisien laptop ini apa karena laptop gue kan laptop gaming itu pakai dayanya gede gitu. Kalau lo pakai laptopnya yang justru powernya kecil yang mungkin yang khusus untuk yang ultrabook lah gitu kan, nah itu akan lebih efisien lagi. Cuman gue tidak menggunakan itu, gue pakai yang laptop gaming karena yang butuh buat rendering segala kan butuh yang powernya gede. Jadi ya mungkin kurang efisien di laptop sih, gue butuh powernya gede gitu. Wow, ini masih ada ini sih diskusi soal smartwatch ya. Ini dari Mas Cawir ngomong ke tadi ngebales Mas Baba ya di brand merek. Gue nggak tahu yang dimaksud apa nih. Gue juga nggak tahu itu apa. Yang bisa ditempuh berdasarkan tingkat VO2 Max. Gue kebelit-belit ya. VO2 Max jauhnya akurat. SPO2 juga akurat. SPO2 ya akurat. Katanya buat ngecek seberapa akurat sensornya bisa dilihat apakah sensornya masih nyala pas jam dilepas. Oke. Oh gitu ya. Kalau masih nyala warna hijau-hijaunya berarti nggak akurat. Karena sensornya terlalu barbar deteksi macam-macam padahal nggak dipakai. Ah serius? Ya gue nyala terus loh. Gue juga nyala terus kalau. Ya, jadi harusnya gimana? Terus. Jadi harusnya itu nyala. mestinya hidup ketika dipakai doang. Harusnya nggak nyala kalau menurut Cawir. Serius? Cuman kok gue jadi ini ya? Iya, gue sendiri pribadi itu masih yang nyala walaupun nggak dipakai. Iya, gue juga masih nyala sih, walaupun lagi rusak jamnya. Padahal jamnya mahal, wah kurang ajar. Mana Tio? Kalaupun emang ngedeteksinya barbar, emang it's a bad thing ya? Kenapa bad thing ya? Dong. Kalau dia misalnya ngedeteksinya adalah kayak kita taruh di atas di atas ini nih, di atas keyboard. Dia akan mendeteksi juga keyboardnya. Oh. Jadi 0 dong kan? Itu buat apa dia ngedeteksi keyboard? Wow, thank you banget loh insight-nya. Gue baru tahu sih. Desktop gaming butuh sekitar 800 sampai 1200 watt. Ya, kalau yang ultra gimana, Dim? Yang ultra apa nih? Ultrabook. Iya. Dayanya maksudnya ya? Dayanya. 65 watt katanya. Ya itu dia maksud gue nggak efisien karena ya kan gue nggak selalu pakai yang 1200 wattnya. Oke, ini karena waktunya udah mulai habis nih, benar-benar gak kerasa ya, Mi, kayak kita ngobrol-ngobrol, ngalor ngidul, walaupun hopefully selalu insightful sih. Coba deh, 3 produk IoT favorit lo deh, apa? HP, laptop, lampu, sama CCTV 4 ya. Emang HP laptop, coba selain HP laptop deh itu juga, gue juga kalau itu tidak ya udah tinggal lampu, CCTV, sama light strip. Light strip itu buat di TV ya, di meja itu buat bantu mood sih. Tapi itu yang the least lah, yang paling nggak penting lah, itu hiasan. Tapi itu favorit lo ya? Karena bisa dilihat. Kalau air purifier itu kan cuman kita nggak bisa lihat ya. Orang tuh kan lebih tahu keadaannya kalau bisa dilihat, dan itu yang bisa dilihat gitu. Air purifier ya kita tahu ya dia bekerja, cuma kita nggak ngelihat dia gitu kan. Sama kayak air diffuser, dia mungkin bekerja wangi-wangi tapi kita nggak ngelihat gitu kan. Nah, paling kelihatan itu sih. Ya, dihirup wanginya, benar sih.
Ya Oke. paling itu sih. Air diffuser juga, air purifier, ya itu yang buat Semuanya PPA. aja lo sebutin, Mac. Tapi itu Ya, tiga ya, ya, tadi ya. ya. Tiga itu Itu yang dilihat paling gua dari berasa. semuanya ya, dari mulai manfaatnya, terus apa namanya, experience-nya, dan dari sisi visual gitu ya. Berarti lengkap tuh. Iya. Oke, Mac, ini karena waktunya udah mau habis, coba dong lu kasih konklusi nih dari diskusi kita di sore hari ini. Apa? Konklusinya, kita semua butuh duit. Kerja itu konklusinya. Kerja. Gue Ya, undang Pak Jokowi aja deh daripada undang dia kerja nih. Dimas kerja tipes. Langsung misalnya, ya gimana konklusinya nih jadinya nih? Konklusinya ya, Selain kalau butuh bisa duit. sebisa mungkin ya kita jaga tubuh kita, karena kalau ya produktivitas itu kan dari tubuh kita juga ya. Kalau tubuh kita nggak sehat, kerjaan kita ya malah nggak efisien kerjanya, nggak ada Ya. duit malah kalau kita sakit. Jadi ya gunakan IoT ini nggak hanya untuk mikirin kerjanya juga, tapi untuk mikirin kesehatan kita juga, nggak hanya kerja doang. Yang penting kita bisa tetap sehat, tapi kita sehat, dapat duit, dapat duit kita berarti kita produktif. Gitu. Oke. Thank you banget, Mik. Udah sharing banyak hal. Tadi udah present, terus udah sharing experience-nya. Terus tadi juga ada beberapa teman-teman kita yang udah sharing experience-nya juga. Walaupun sharingnya juga ya tentang kendala dan experience yang macam-macam lah gitu. Jadi thank you so much. Dan habis ini mungkin kita langsung pengumuman pemenang aja kali ya. Ini pasti yang ditunggu-tunggu nih. Ya nggak sih? Iya dong. Gue yang menang dong ya. Ini siapa nih kira-kira yang mau mengumumkan pemenangnya nih? Kayaknya kita undang siapa tadi? Ya Pak, Om Bambang. Siapa nih yang mau ngumumin? Apa aku aja yang ngumumin? Apa siapa? Boleh. Smart wife dong. Buset, itu bukan IoT, Dim. Tadi Mas Fauzan atau gimana nih tadi siapa yang mau ini? Yang mau ngumumin atau aku aja ya? Biar cepet ya. Sip. Dirimu aja. Oke, biar cepet ya. Oke nih. Nggak ada drum roll ya. Pemenangnya. Adalah. Jadi ada dua kategori gitu ya. Jadi ada hadiah bagi 2 penanya terbaik dulu nih. Yang apa namanya memenangkan produk multiport 4-in-1 ya. Dan pemenang keduanya itu dapat LED smart bulb, dan keduanya ini dari IT Era Jaya ya. Pemenang pertama mendapatkan multiport 4-in-1 jatuh kepada Mas Eko. Wih. Selamat ya. Terus untuk pemenang kedua mendapatkan LED smart bulb yang dari IT juga, jatuh kepada bosen sih, Dimas. Congrats Dimas. Wih, Dim, Dimas. lu gak happy Dim? Teriak apa kayak gitu loh. Dimas dipaksa on cam. Oke. Untuk kategori yang kedua ya, pemenang e-wallet dari Forward untuk 3 pemenang ya, masing-masing Rp100.000. E-walletnya GoPay nih. Punya GoPay lah ya semuanya ya. Yang pertama, Agan Adit. Wis, congrats. Yang kedua, Mas Faisal. Yang ketiga, Mas Wahyu. Yeay, selamat teman-teman. Tepuk tangan virtual, ternyata rasanya seperti ini ya kalau tepuk tangan virtual. Gue nggak bisa denger gitu. Terima kasih, selamat untuk yang menang ya. Nanti mungkin kalau ada yang mau ditanyakan tentang hadiahnya, bisa kontak panitia Forward kali ya. Jadi thank you yang udah nonton, thank you Mikael lagi-lagi untuk meluangkan waktunya, insight-nya, semoga bermanfaat nih untuk para penonton kita hari ini, dan untuk tim Forward, thank you so much udah menggelar talk show ini dan udah mengundang kita berdua. Semoga gak kapok-kapok ngundang kita. Betul. Semoga sehat selalu semuanya, semangat terus karena sebentar lagi weekend. Jadi segitu dulu kali ya, kita pamit ya Mik ya. Yoki, Thank you terima kasih teman-teman. semuanya. Sampai Kan bertemu. dulu foto-foto bareng mungkin. Oh, foto dulu ya? Oh, Boleh, iya. boleh. Foto dulunya gimana nih? Di screenshot. Oke, kasih aba-aba kali ya. Siapa? Mas Bambang ngasih aba-aba. Oke. Aduh, belum ganteng. Aduh, gue juga udah acak adut kali, Dim. Oke. 1, 2, 3. Lagi Ngerian yang ngeyel.
Sip, sip. Oke, terima kasih. Udah ya? Udah dong. Oke, Sudah, terima sudah. kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa di Sampai jumpa lapangan, sampai semuanya. jumpa di Thank you acara berikutnya. untuk hari Dah, ini. sukses terus untuk forward. Thank Bye. you. Thank you. Dadah.